hanya karena membutuhkan ketepatan waktu lalu ada godaan mengarang-arang. Sebenarnya tidak usah menunggu kedatangan Tuhan nanti. Kalau orang meninggal dunia itu juga sudah akhir zamannya. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus tepat waktu datangnya, jam, hari, minggu, bulan, dan tahunnya. Karena kalau Tuhan Yesus berkata itu seperti pencuri, ya sudah. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1146. Saya didampingi oleh Pendeta Dr. Andris. Kita mulai. Baik Pak. Dari wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak dari Riau, Jemaat Gereja Protestan Kesukuan Pak. Shalom Pak Eras, saya memiliki satu orang putri yang baru kuliah semester 1. Tahun 2019, saya beserta putri saya pergi meninggalkan suami karena ada permasalahan dalam rumah tangga. Itulah yang membuat saya pergi dan ingin bercerai. Suami dan keluarga besarnya sudah berulang kali menemui saya di kontrakan, bahkan meminta agar saya bersatu kembali dengan suami. Tetapi saya bersikeras untuk tetap bercerai. Pada tahun 2023, akhirnya suami menceraikan saya karena saya tetap bersikeras. Saya senang dan putri saya juga tidak keberatan terhadap keputusan ini, asalkan saya mendapatkan harta gono gini. Namun pada tahun 2024, suami saya berencana untuk menikah dengan seorang wanita yang seusianya dengan suami saya, kurang lebih 50 tahun. Wanita ini sangat sayang dan menerima suami saya serta menerima anak saya. Namun 1 bulan sebelum pernikahan mereka, saya dan anak saya mendatangi mantan suami saya. Saya menyesal dan merayu agar mantan suami saya jangan menikah. Saya menggunakan firman Tuhan bahwa tidak ada perceraian di mata Tuhan, sehingga kami rujuk dan tinggal serumah lagi. Pertanyaan saya Pak, apakah yang saya lakukan ini jahat? Dan apakah suami saya bisa dimaklumi jika memutuskan sepihak calon istrinya itu dengan alasan kalau mereka jadi menikah, mereka berzina? Setelah saya dan mantan suami resmi bercerai tahun 2023, mantan suami saya bertemu dengan wanita yang mau dinikahinya itu. Wanita ini tidak ada hubungannya dengan kerusakan rumah tangga kami. Oke, begitu saya belum mendengar, saya belum membaca pertanyaan ini. Tapi begitu Anda bermaksud bercerai, meninggalkan suami dan anak gadismu, keluarga suami minta supaya rujuk, kamu berkeras, saya langsung berkata di hati saya, kamu sombong. Kamu sombong, kamu tidak tahu diri. Walaupun suami salah, Tuhan masih mau beri kesempatan suami bertobat. Dan Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu. Tapi kamu berkeras, kamu sombong. Kamu tahu nggak? Walaupun anakmu tidak berkeberatan, itu hati terdalamnya dia keberatan. Dia tidak menginginkan perceraian itu dan kamu menganiaya anak gadismu. Anak gadismu harus mengatakan ya atas apa yang sebenarnya dia berkata tidak. Nah, sekarang kamu merendahkan diri, ya kan? Minta supaya pulih kembali. Ini beresiko. Beresiko begini, ya, kalau suamimu benar-benar bertobat, ya bisa pulih. Kalau tidak, kamu bisa ditindas. Ada dendam di dalam hati pria yang sudah pernah kau perlakukan seperti itu. Jadi kalau suamimu memang mau balik, enggak apa-apa balik. Walaupun akan mengorbankan wanita tersebut. Tapi wanita tersebut kalaupun menikah dengan suamimu juga belum tentu bahagia. Karena suamimu punya istri. Surat cerai itu tidak ada artinya kalau dilihat dari perspektif Tuhan, ya, rujuklah kembali. Dan wanita yang akan dinikahi suamimu bisa mendapat suami lain lagi. Jangan sampai anakmu kehilangan bapak kandungnya. Ya, syukur kalau suamimu mau pulih kembali. Karaktermu buruk dan kamu harus mengubah karaktermu itu. Suamimu memang salah, tapi mestinya kamu memberi ruangan dia untuk bertobat.
Ya, karenanya kamu dan suamimu harus belajar kebenaran bersama saya untuk mendapat pemulihan kehidupan. Oh, itu saja. Baik, Pak. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 33 tahun dari Papua Barat. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang saya kasihi. Saya mau bertanya, Pak. Ada gembala saya yang mendapatkan penglihatan tentang kedatangan Tuhan Yesus di tahun 2046. Itu juga karena fakta dari perang Israel dengan Palestina tahun 2023 tahun lalu dan akan berlangsung selama 23 tahun. Apakah hal ini dibenarkan, Pak? Mohon pimpinan Roh Kudus untuk mempertimbangkannya, Pak. Karena saya juga sudah mempelajari firman Tuhan dalam Matius 24-25. Terima kasih, Pak Erastus. Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus tepat waktu datangnya, jam, hari, minggu, bulan, dan tahunnya. Karena kalau Tuhan Yesus berkata itu seperti pencuri, ya sudah. Yang penting setiap individu itu siap jika ia harus menghadap Tuhan. Jangan hanya karena membutuhkan ketepatan waktu lalu ada godaan mengarang-arang waktu kedatangan Tuhan. Sebenarnya tidak usah menunggu kedatangan Tuhan nanti. Kalau orang meninggal dunia itu juga sudah akhir zamannya. Maka kalau kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, yang sama dengan kapan kita menghadap Tuhan, maka setiap orang harus berjaga-jaga setiap saat. Amin? Ya. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 62 tahun dari Nusa Tenggara Timur, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Bapak Rohaniku. Tanggal 26 Juli saya mengikuti doa pagi bersama Bapak dan saya dengar Bapak mengatakan bahwa ada orang-orang yang memfitnah Bapak. Katanya Bapak doakan biar orang-orang mati dan lain-lain. Biar orang mati, ya terus. Saran saya, Bapak tidak perlu memperdulikan perkataan itu. Karena saya sendiri pernah melihat orang-orang yang kerjanya protes pendeta, hidupnya tidak jelas. Di toko saya selalu memutar lagu Bapak, Ku Mencari Hadiratmu. Teman-teman saya bilang, kamu tidak dengar mengenai pendeta Erastus? Saya langsung jawab, kamu jangan suka menghakimi. Memangnya apa yang sudah kamu buat? Bapak Erastus sudah menjadi pendeta mau 50 tahun. Sudah membangun sekolah dan membantu orang-orang. Jangan jadi orang yang suka menghakimi. Lebih baik pakai hati nuranimu, dengarkan lagu ini dan resapi, maka hatimu akan teduh. Maaf ya Pak, karena saya terlalu emosi mendengar orang menghina Bapak. Terus baca aja. Baca aja Pak. Tuntut saja mereka. Yang keras, tuntut saja mereka di polisi Pak, biar mereka masuk penjara jadi tutup mulut. Tuhan Yesus saja menjebloskan orang berdosa ke neraka. Bapak tolong doakan saya yang berulang tahun pada tanggal 26 Juli, genap 62. Kiranya saya sehat dan selalu berguna bagi Tuhan Yesus. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya Pak. Bapak harus sehat biar bisa melihat orang-orang yang menghina Bapak mati disambar kilat. Wow. Emosi dia Pak. Nah Bapak, terima kasih untuk kecintaanmu kepada saya. Saya sehat dan saya akan panjang umur ya. Saya sehat dan saya akan panjang umur ya. Panjang umur dengan tubuh sehat tentunya. Kita harus mengampuni mereka. Jadi hari itu saya hanya mengklarifikasi, maksudnya bukan mengutuki mereka. Karena kalimatnya memang tidak ada bermaksud mau menyumpahi. Jadi itu hanya disalah artikan ya. Nah, kiranya Tuhan mengampuni mereka. Nuranimu bagus dan kita akan bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Kamu di NTT, suatu hari kita akan ketemu ya. Kalau saya ke Kupang, kita akan ketemu. Kamu menjadi bagian dari hidup kami. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 55 tahun, janda memiliki 2 anak. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya jemaat salah satu gereja di Bekasi. Gereja itu berfokus kepada perjamuan kudus, minyak urapan, dan mujizat. Yang ingin saya tanyakan mengacu kepada Mika 6 ayat 6-7 yang mengartikan bahwa dengan minyak urapan kita akan diangkat Tuhan ke surga.
Bagaimanakah pendapat Pak Erastus mengenai ini? Itu salah menafsirkan. Tidak ada minyak urapan bisa mengangkat kita ke surga. Yang mengangkat kita ke surga itu kesucian hidup dan keberkenanan di hadapan Allah. Terus, Saya senang mendengarkan khotbah Pak Eras di YouTube dan saya percaya pengajaran Pak Eras benar adanya sesuai dengan Alkitab. Bila pengajaran di tempat saya beribadah saat ini tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, apa yang harus saya lakukan, Pak? sebaiknya kamu pindah gereja. Ya, sebaiknya kau pindah gereja karena umurmu juga sudah tua. Kamu sudah tidak punya kesempatan untuk toleransi lagi. Tapi sebelum pergi, kamu ingatkan pendetamu dan orang sekitarmu bahwa apa yang kamu pahami, apa yang mereka pahami itu salah. Kekristenan itu berpilar pada kesucian, langit baru, bumi baru, dan kerja keras bertanggung jawab, bukan hanya mengharapkan mujizat. Oke. Saya sudah merasa nyaman di gereja ini dan tidak ingin berpindah gereja lagi. Saya sudah bergereja di sini hampir 15 tahun dan sebelumnya saya berpindah-pindah gereja. Kalau gereja itu tidak membuat kamu sempurna, ya untuk apa di situ? Sebab yang diangkat Tuhan bukan gerejanya, kehidupan kita yang tak bercacat, tak bercela. Saya memiliki anak perempuan yang sudah menikah dan punya anak. Singkat cerita, di masa lalu kami pernah punya konflik hebat sehingga saya menyakiti dia dan mengusir dia. Sempat beberapa kali hubungan kami membaik, tetapi hanya berlangsung beberapa waktu. Dia kembali membenci saya dan itu berulang beberapa kali sampai hari ini. Dia sempat mempertemukan saya dengan anaknya dan saya mulai jatuh cinta kepada anaknya yang adalah cucu saya. Kami sempat memiliki waktu-waktu yang indah bersama, tetapi kemudian anak saya ini kembali membenci saya dan menjauhi saya sampai hari ini. Saya pernah beberapa kali meminta maaf kepada dia, tapi tidak ada respon sama sekali. Kadang-kadang saya sedih karena saya rindu cucu saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih. Yang kamu lakukan tuh kamu berubah. Pasti kamu bukan sekali dua kali menyakiti dia, berulang-ulang. Dan itu membuat anakmu jerah, kapok urusan sama kamu yang tidak stabil. Sekarang kamu berubah dulu, tidak usah merengek-rengek, berdamai. Sudah minta maaf kan? Cukup sekali. Sekarang rubah hidupmu dan kamu nantikan pertolongan Tuhan untuk memperdamaikan kamu dengan anakmu dan cucumu. Dan setelah itu mereka akan tahu bahwa kamu telah berubah. Berubah dulu. Ikut True.id, doa pagi, supaya kamu mengalami perubahan yang nyata. Oke. Selanjutnya dari pria usia 52 tahun, sudah menikah dari Jawa Barat, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Pak Eras, saya pria yang sudah berulang kali bertanya kepada Pak Eras tentang istri saya yang sudah meninggal. Maafkan ya Pak, jika pertanyaan saya masih terkait dengan istri saya. Bukannya saya mau melawan kehendak Tuhan, tapi karena rasa sayang dan belas kasihan yang begitu dalam kepada istri, membuat saya merasa sangat sedih sampai depresi karena rasa sesal yang mendalam. Mengapa saat istri saya masih hidup, saya tidak lebih sungguh-sungguh untuk menjadi teladan yang hidup lebih kudus, lebih suci, dan lebih maksimal di dalam Tuhan. Istri saya sudah meninggal, tapi saya merasa gagal dan terlambat untuk membawanya kepada pertobatan yang sejati. Semoga Tuhan mengampuni saya dan tidak marah bila sampai saat ini hati kecil saya ternyata masih terus berharap bahwa nanti istri saya ada di langit baru, bumi baru. Pak Eras mohon doa dan kesembuhan depresi saya yang rasa sesal yang terus menghantui. Sekarang yang saya lakukan adalah fokus untuk hidup suci dan kudus seperti yang Pak Eras ajarkan. Juga lebih fokus merawat kedua orang tua saya dengan baik. Kamu akan sembuh nanti. Tapi sebenarnya keinginan kamu untuk menjadi teladan bagi istri itu sebagian saja. Tapi terutama penyesalanmu adalah mengapa Tuhan mengambil istrimu. Ya, itu penyesalan yang paling mendalam. Lalu penyesalanmu yang kedua, barulah kamu mengapa tidak menjadi teladan. Tetapi kalau istrimu sekarang sudah bersama dengan Tuhan atau boleh masuk langit baru, bumi baru, itu sudah cukup. Yang penting sekarang kamunya yang harus hidup suci, seperti yang kamu katakan di sini.
Fokus hidup suci dan kudus. Dan merawat orang tuamu. Nanti kamu akan bisa melupakan. Lewati hari. Kesembuhan dari depresi, stresmu bisa terjadi kalau kamu doa pagi dengan tekun. Siapkan waktu setiap hari doa pribadi. Mengikuti terus truth.id. Kamu sembuh. Oke. Saya memang pecinta suara kebenaran, Pak. Setiap hari ikut doa pagi, abam, dan khotbah-khotbah Pak Eras. Kalau Tuhan menghendaki, saya ingin pindah domisili ke Jakarta dan menjadi jemaat Pak Eras. Kalau saya sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas, bolehkah saya tinggal di panti jompo yang Pak Eras kelola? Karena saya tidak memiliki anak dan rasanya kehidupan saya secara manusia sangat pedih. Jadi pengharapan saya satu-satunya hanya ada di langit baru, bumi baru. Maaf ya Pak, bila permintaan saya ini berlebihan. Bukannya memberkati sesama tetapi menjadi beban. Tanggal 11 Agustus ini saya mau datang dan pertama kali mau ikut ibadah di GSKI Mall Arta Gading bersama Papa dan Mama. Saya sangat berharap Pak Eras yang berkhotbah. Semoga keluarga saya yang kecil ini bisa saya bawa ke langit baru, bumi baru. Terima kasih Pak Eras dan semua tim Abang. 11 Agustus kapan ya? 11 Agustus minggu ke-2 ya. 2 minggu lagi ya? Iya. Saya ke Surabaya enggak ya? Oke, nanti kita akan hubungi ya. Tolong ini dihubungi, dipertemukan dengan tim kita. Ya, kalau hari tuanya tidak ada yang merawat dia, merawat Anda, kami merawat. Ya. Kalau dia menjadi jemaat tentunya ya. Kalau menjadi jemaat Rehobot, hari tuanya tidak ada yang merawat, ya gereja harus merawat. Kami bersedia merawat. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 54 tahun sudah menikah, memiliki 3 orang anak dari Nusa Tenggara Timur, jemaat gereja Protestan. Shalom Pak Pendeta, saya bersyukur karena bisa mengikuti doa pagi. Walaupun di pertengahan penyembahan, hati ini rasa damai dan sampai menangis. Terima kasih Pak Eras dan tim karena terkadang saya merasakan ada hadirat Allah. Saya mau bertanya Bapak Pendeta, apakah seorang pendeta itu boleh merokok atau suka minuman keras? Tidak boleh. Ya, mestinya tidak boleh. Iya. Karena tidak bisa menjadi contoh bagi jemaat. Kalau merokok masih belum terlalu kasar ya. Tapi kalau minuman keras itu mutlak. Tidak dibolehkan. Oke. Karena pendeta saya begitu. Bahkan dia menganggap bahwa itu untuk menyegarkan tubuh. Jadi kalau memang sesekali minum anggur, pada waktu pesta di luar kota, minum anggur sedikit. Bukan mabuk, tentu tidak apa-apa. Tapi kalau minum minuman keras yang bertujuan untuk ya mabuk, ya jelas salah. Oke. Memang pendeta itu tidak sampai mabuk, tapi saya tidak suka. Sebaiknya dihindari, tidak dilakukan supaya tidak menjadi batu sandungan. Oke. Suami saya Katolik, tapi dia mengizinkan anak-anak kami masuk Protestan. Namun semua saudaranya tidak setuju dengan keputusan itu, bahkan mereka seringkali tidak suka dengan kami. Apakah itu berarti kami bisa kena kutuk, Pak? Tidak. Tidak. Oke. Pada tahun 2021, Mama meninggal. Kemudian di tahun yang sama, suami dari adik saya meninggal. 2 tahun kemudian, adik saya sakit kista dan meninggal sebelum 40 hari kakak saya meninggal. Bahkan bulan Juni ini, kakak saya yang satunya lagi meninggal. Apakah kami kena kutuk seperti kata orang-orang? Tidak. Kata orang itu bukan suara Tuhan. Bukan tidak mungkin dipanggilnya keluarga kamu itu justru merupakan berkah karena mereka dikumpulkan di langit baru, bumi baru. Bukan kutuk. Kami 7 bersaudara dan ayah meninggal karena kecelakaan saat kami masih SD. Semenjak itu, Mama yang seorang guru selalu mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kami hidup sampai sekarang, tapi kematian yang berturut-turut membuat saya takut. Tidak perlu takut. Kematian itu bagi kita bukan kecelakaan. Kematian itu jembatan emas untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sempurna. Jangan memandang kematian itu kecelakaan atau kesialan. Apakah jika mengikuti adat dapat membuat kami terkutuk?
karena kami sudah hidup di kota yang tidak mau tahu soal adat-adat yang bertentangan dengan firman. Justru tidak ikut adat itu malah diberkati. Oke, terus. Terima kasih Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Tapi Jadi kamu tidak boleh ragu-ragu bahwa keadaan di mana keluargamu meninggal satu persatu itu berkah. Itu hak istimewa, bukan kutuk, bukan kesialan. Yakini dan ucapkan syukur untuk hal ini. Ya. Selanjutnya dari wanita usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jakarta, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Eras, suami saya tidak bertanggung jawab sejak lama dan kami sudah pisah kamar selama 13 tahun sampai sekarang. Saya sudah menikah 20 tahun lebih, bahkan saya juga yang menjadi tulang punggung untuk keluarga dan 2 anak saya. Perasaan saya sudah hambar dan tidak bisa memperbaiki hubungan ini lagi. Bahkan sudah 3 tim konselor gereja saya telah mengkonseling kami dan sudah melibatkan pendeta juga, tetapi tetap tidak berhasil. Jujur, saya sangat menderita dan capek dengan keadaan seperti ini, Pak. Karena uang saya sudah banyak yang dia pakai, termasuk uang keluarga besar saya. Dia juga sudah tidak menafkahi keluarga inti, lalu meninggalkan utang dengan menyuruh saya melunasi utang tersebut. Apakah saya boleh bercerai, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lebih baik kamu misah dulu. Pisah keluarga. Pisah rumah dulu. Ya. Ini rasanya suamimu kalau memang benar ya, seperti yang kamu katakan, dia tidak menafkahi. Apa yang dia lakukan saya tidak tahu. Kalau hanya kesana kemari tidak jelas, malah menghabiskan uangmu, bahkan uang keluargamu, dia auban. Pria keras kepala yang mau nyaman dan menjadi penalu. Memang pria seperti ini akan memberikan inspirasi buruk bagi 2 anakmu. Ya, tidak memberi contoh. Kalau serumah saya nggak bisa bayangkan anakmu melihat contoh buruk. Kalau sementara waktu pisah, itu bagus. Sebenarnya penyelesaian ini tidak pada kamu semata, di pihak dia. Dia harus berubah. Kalau dia tidak berubah, kamu paksa berkumpul, kamu seperti dibawa masuk ke gua singa. Diumpankan. Dia harus bertobat. Pihak gereja harus membuat dia, melayani dia supaya dia bertobat dan berubah. Bukan konseling supaya ngumpul. Salah itu. Dia yang harus berubah. Tapi kamu tetap teduh. Ya. Kau mencari Tuhan. Berkemas-kemas. Siapa tahu di sisa umur hidupmu kau bisa melihat dia bertobat. Pria ini keras kepala. Tidak mau kerja. Maunya enak. Ya. Ya, kalau betul yang dikatakan ya. Tentu saya hanya melihat dari satu sisi kamu. Saya tidak melihat dari sisi dia. Kenapa dia sampai begitu. Tapi kalau benar-benar dia tidak produktif, menjadi penalu, tidak jadi contoh. Nah ini, menyusahkan. Oke. Kalau kamu belum puas dengan jawaban saya, kamu perlu konseling. Nggak perlu konseling, kita kirim konselor. Supaya kami lebih tahu lengkap keadaanmu jika kamu membutuhkan konseling. Tapi kalau saya lihat dari tulisan kamu, memang kamu juga sudah tidak ingin kumpul dengan pria ini. Udah 13 tahun udah hambar ya. Tapi kalau pria ini memang, kalau pria ini tidak bersalah, lalu saya maksa kamu pisah, saya salah loh. Oh, ya. Ya, saya harus tahu juga kenapa dia berkeadaan begitu. Sudah berusahakah? Atau enak-enak saja kah? Ya. Tapi sementara ini begini saja untuk kamu. Kamu doa pagi bersama saya, kamu melekat dengan Tuhan, agar kamu mendengar suara Tuhan, apa yang harus kamu lakukan. Jangan buru-buru minta cerai. Keadaan yang paling parah, pisah rumah saja tapi tidak cerai. Oke, cukup. Selanjutnya dari wanita usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Sulawesi Utara. Shalom Bapak Pendeta Erastus, saya sangat-sangat bersyukur bisa mengenal Bapak lewat truth.id. Semenjak tahun 2019,
Dan saya sangat diubahkan lewat khotbah-khotbah Bapak yang sangat mengubah hidup saya. Saya rajin ikut doa pagi dan tidak pernah absen untuk doa pribadi. Ketika saya menikah, saya mengikuti agama suami Muslim. Sebelumnya saya beragama Kristen Protestan. Sampai saat ini saya bergumul dengan keadaan saya. Karena sudah 24 tahun saya menikah dengan suami, tapi saya merasa ada yang hilang dalam hidup saya. Setiap kali berdoa, saya bilang pada Tuhan, beri saya kesempatan untuk kembali kepadamu Tuhan Yesus. Apakah hal ini masih mungkin, Pak? Mungkin. Kamu harus kembali kepada Tuhan Yesus, walaupun kamu kehilangan siapapun di situ. Ya, mumpung kau masih memiliki kesempatan, memiliki anak-anak, jadi kamu harus kembali kepada Tuhan Yesus. Kamu telah mengkhianati Tuhan. Kamu benar-benar mendukakan Tuhan. Kamu telah melukai Tuhan. Sekarang berbalik dan bertobatlah. Karena keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Saat ini saya juga menghadapi badai dalam rumah tangga saya. Karena saya tidak menyangka kalau suami saya selingkuh dengan mantan kekasihnya dulu. Hati saya hancur, Pak. Karena selama 24 tahun menikah, suami saya orangnya baik. Dan saya juga sudah menjalani tugas saya sebagai istri. Ya, terus? Selama ini saya tidak pernah berbuat salah pada suami. Saya selalu menuruti apa yang dia inginkan. Tapi mengapa suami saya diam-diam menikam saya dari belakang? Saya sudah berkorban segalanya untuk dirinya sampai saya menjual Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Hanya karena suami saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke, terus? Saya bingung, saya takut mengambil keputusan yang salah. Karena saya sempat terpikir untuk bercerai, tapi saya ingat Tuhan. Saya takut, tapi saya bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga saya bisa melewati hari demi hari. Tolong, Pak, keputusan apa yang harus saya ambil dalam keputusan menghadapi kamu suami? adalah kembali menjadi orang Kristen. Jangan persoalkan perceraian. Maksudnya jangan mempersoalkan soal perceraian. Kamu kembali menjadi Kristen dan bicara baik-baik pada suamimu bahwa perselingkuhan dia itu menghancurkan keluarga. Setelah itu nanti kita mau dengar bagaimana respon atau reaksinya. Kalau dia menceraikan kamu gara-gara kamu masuk Kristen, kamu harus siap bercerai. Ya, kalau anak-anakmu di bawah umur 17 tahun, kau masih punya hak asuh untuk itu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 25 tahun, masih single, dari Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Pak Erastus dan tim yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya. Pak, kenapa orang mau menyembah patung sejak dulu kala? Bahkan zaman di mana Allah langsung berbicara pada Musa. Apa yang mereka dapatkan dari benda mati buatan tangan manusia? Padahal Tuhan yang menuntun mereka langsung di padang gurun. Ya, kalau kamu melihat itu dari perspektif kamu yang melihat sejarah, kamu tahu bahwa hanya Allah yang benar. Tapi kalau kamu ada di tengah-tengah pergumulan bangsa Israel, mereka tidak melihat Allah secara langsung. Musa naik ke gunung, tidak turun-turun. Mereka pikir Musa sudah mati. Mereka mau menyembah Allah yang kelihatan, yang nyata. Jadi itu menjadi kebiasaan manusia. Mau menyembah sosok yang bisa diraba, disentuh, dilihat. Dan itu salah. Pada kitab Amos 5 ayat 18-27 berjudul Hari Tuhan. Yang dimaksud hari Tuhan dalam pasal ini, hari Tuhan yang mana ya Pak? Apakah maksudnya sama dengan hari Tuhan yang diceritakan di kitab Wahyu? Di Alkitab ada beberapa yang membahas akhir zaman. Manakah yang membahas akhir zaman yang sama? Maksudnya akhir zaman bumi kita nanti. Dan kitab manakah yang membahas akhir zaman dengan maksud menceritakan akhir zaman yang lain berbeda waktu? Demikian pertanyaan saya Pak. Kita harus bisa membedakan antara akhir zaman yang menunjuk pada akhir sebuah masa. Akhir sebuah masa, akhir sebuah sejarah kota, akhir sebuah bangsa. Ini akhir zaman juga. Jadi nubuatan akhir zaman itu musnahnya bangsa Edom misalnya. Atau berakhirnya masa tertentu di Israel. Mereka menjadi orang-orang buangan dan sejak itu tidak memiliki negara. Itu akhir zaman. Tetapi ada akhir zaman yang terkait dengan parousia.
akhir zaman yang terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini beda. Harus bisa membedakan mana yang akhir zaman terkait dengan satu periode atau sejarah satu bangsa, dan akhir zaman yang terkait dengan parusia harus dilihat konteksnya. Jelas ya? Oke, sampai di sini episode ini. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.